Masih ingat kan, jika kita sudah tercapai syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk melakukan pelaporan perpajakan. Nah, tapi kita ini ada subjek pajak pribadi, ada subjek pajak badan juga. Nah, di sini yang terjadi perbedaannya, teman-teman. Jadi, kenapa? Kapan kita harus menggunakan SPT 170S, kapan kita harus menggunakan SPT 71, kapan kita harus menggunakan SPT 170. Nah, ini akan diulas tuntas detail dengan simulasi. Jadi persiapan diri, membawa laptop, kemudian teman-teman sudah mendownload formulir-formulirnya, kemudian persiapkan untuk ditayangkan, kemudian dicoba pada saatnya nanti, ya, pada saat kuliah nanti. Nah, saran saya adalah teman-teman di dalam pengisian SPT ini sebenarnya menuntut teman-teman untuk jeli ya di setiap formnya gitu ya. Nah, jangan khawatir juga bahwa kita tidak hanya mengajarkan tentang teknisnya ya secara manual, tapi kita juga mengajarkan tentang gimana sih kalau di ISPT-nya, bagaimana caranya untuk mengisi ISPT-nya. Nah, ini penting teman-teman ya, karena harapan kami di modul 3 ini teman-teman tidak hanya bisa mengisi secara mandiri ya SPT-nya, goalnya itu, tapi teman-teman juga nanti suatu saat bisa paham dan bisa mengajarkan ke orang lain. Mengajarkan ke orang lain itu memiliki beban tersendiri ya, artinya bebannya apa? Harus bisa secara betul dari secara benar, artinya memahami secara benar, secara aturan kepastiannya seperti apa. Nah, benar di sini kan harus mengacu kepada itu. Jadi konsepnya maupun aturannya kita udah pegang dan kita bisa teknisnya, kemudian ini diharapkan mampu juga untuk menjadi contoh buat orang lain gitu ya. Nah, ini yang menjadi poin dalam modul 3 ini. Nah, tugas kalian nanti di modul 3 ini untuk diuji adalah dengan studi kasus, teman-teman akan mengerjakan salah satu dari SPT yang ada di sini. Jadi S3 SPT ini. Jadi ujiannya nanti adalah akan mengisi SPT salah satu dari 3 SPT yang ada di modul 3 ini. Nah, persiapkan baik-baik ya teman-teman ya. Jadi kemampuan teman-teman akan diuji secara mandiri ya, secara individu, kemampuan teman-teman mengisi SPT. Nah, jangan khawatir, kita juga akan memberikan tutorialnya gitu ya. Selain di kelas kita juga akan melakukan simulasi, tapi di sini juga kita akan berikan tutorialnya supaya teman-teman bisa melihat kembali, kemudian mencoba-coba ulang kembali gimana caranya, kemudian memperbaiki. Nah, saya akan membuka forum diskusi ya teman-teman di luar kelas. Mungkin teman-teman ingin menambah pemahaman, silakan gitu ya. Mungkin teman-teman ingin mengkonfirmasi, silakan, saya akan buka. Teman-teman bisa menghubungi lewat WA ataupun mungkin Zoom dengan saya. Baik teman-teman, saya akan memberikan banyak sekali studi kasus di sini. Silakan teman-teman ikuti dengan baik. Sampai ketemu di modul berikutnya. Salam.